domisili di daerah Kabupaten Pati. Nah, sesi awal kita akan menanyakan kaitannya dengan Pati. Terus itu pasti nanti kalau mungkin saudara-saudara tahu, dengar dan bahkan pernah silaturahim yang namanya ke tempat makam Mbah Syekh Jangkung seperti itu, atau Mbah Sunan Prawoto, itu semua insya Allah akan kita kuat sejauh dari pengalaman ilmu yang sudah ada pada Mas Bukhari ini. Langsung saja. Jadi paling tidak dari start awal di sini itu nanti di sini dalam hal di makamnya Mbah Buyut Hormat Pendowo Limo ini nanti kita langsung masuk kaitannya sama Pati dan sekitarnya. Bagaimana menurut Mas Bukhari? Oke. Tadi awalnya dari apa dulu nih Mas kenanya? Gunung Kendeng kan pasti nggak lepas dari Kabupaten Pati. Kabupaten Pati itu menurut informasi itu ada menurut informasi, kalau makanya kita cross check dengan kebenaran segi akademik, ada bahasanya Selat Pati atau apa, nah itu kan berarti kita satu kesatuan. Intinya Bumi Pati. Kalau Bumi Pati sendiri, kalau dari catatannya Van Es, beliau adalah geolog Belanda yang pertama kali memetakan secara runtut tentang kawasan Pati Ayam. Itu menemukan bahwa sedimentasi itu terjadi. Sedimentasi yang cukup masif itu terjadi di antara Pegunungan Kendeng dengan Pegunungan Muria, dan sedimentasi itu membentuk Kabupaten Pati sekarang. Jadi Selat Muria itu sudah ada dulunya, tetapi kemudian terkubur oleh sedimentasi tanah yang turun dari gunung terus kemudian menutup laut. Catatan terakhir tentang Selat Muria itu adalah ajakan dari Tumenggung Mata Ernowo, itu sekitar tahun 1500-an pertengahan, 1600 pertengahan, 1657 atau 59 pada saat itu. Di situ Tumenggung Mata Ernowo menyebutkan bahwa kapal-kapal besar itu sudah tidak bisa melewati Selat Muria, sehingga dibutuhkan sebuah upaya untuk melakukan pendalaman kembali di Selat Muria. Jadi ketika kita membahas tentang Selat Muria, yang menjadi tonggak dari peristiwa itu adalah ajakan dari Tumenggung Mata Ernowo. Di situ menunjukkan Selat Muria sudah tidak bisa dilalui kapal besar, jadi harus kita bedakan periodisasi sebelum dari ajakan Tumenggung Mata Ernowo dan setelah dari ajakan Tumenggung Mata Ernowo. Jadi ketika sebelum ajakan tersebut, kita membayangkan Kabupaten Pati, Kudus hingga Juwana, di Kecamatan Juwana itu terdapat sebuah selat yang dilalui oleh kapal-kapal. Dan dari buku saya sendiri yang sudah diterbitkan oleh Perpustakaan Populer Gramedia berjudul Benantara tentang alam dalam gelombang sejarah, saya memberikan argumentasi sejarah bagaimana kebudayaan yang membangun budaya maritim yang terjadi di Selat Muria itu memiliki dampak yang cukup besar, dan ketika Selat Muria itu sudah tidak bisa difungsikan seperti dulu, kebudayaan maritim pun juga turut tenggelam seperti itu, Mas. Oke, berarti cerita itu 1600 sekian. Nah, mungkin ada, ya paling tidak nanti kita diperlihatkan entah itu garis foto atau fotokopi atau apa, yang paling tidak buat untuk pembuktian, biar ya pemirsa paling tidak kan ada sedikit penasaran, bisa melihat entah itu nanti kita unggah juga, kita bisa melihat seperti itu. Nah, oke, kaitannya kalau Gunung Kendeng ini terus mulai ada, berarti ada perpecahan geografi tempat antara Muria sama Gunung Kendeng. Berarti posisi dulu di tengah-tengah Pati
sama Gunung Kendeng itu memang rawa, sungai pecah laut selat seperti itu, air intinya lah ini gitu. Nah, oke, kalau posisi seperti itu mulai terjadi kira-kira ada penduduknya itu mulai tahun berapa perkiraan? Kalau mulai ada penduduk di Selat Muria itu, di Selat Muria itu baru ada penduduk sekitar tahun 1800-an mungkin ya. Saya tidak bisa memastikan pasti karena belum ada naskah dan prasasti yang ditemukan di situ. Tetapi tahun 1800 itu sudah ada banyak ramai penduduk di sekitar daerah yang sekarang masuk dalam kecamatan Gabus, di desa Karaban sampai di desa Tanjang. Dan itu sendiri pun juga catatan-catatan itu sangat sulit untuk diungkapkan karena catatan-catatan di desa seperti saya bilang di awal, sejarah dari orang-orang biasa itu tidak banyak dicatat. Sekitar tahun 1800 itu sudah mulai adanya Inggris di Indonesia tahun 1800-an awal. Kemudian setelah itu baru mulai ada penduduk yang mendiami bekas Selat Muria. Kebanyakan adalah para petani dan para pemotong kayu yang kita kenal sebagai Blandong. Dulu Blandong itu adalah orang-orang yang memiliki keahlian dalam pengelolaan hutan, dari menanam, merawat hingga melakukan pemotongan terhadap kayu. Tetapi karena kebudayaan Blandong itu dulunya adalah masyarakat yang merasa memiliki terhadap kayu itu sendiri, sedangkan ketika ada aturan mengenai pemotongan kayu jati yang dilaksanakan oleh Belanda, para Blandong ini tidak mau melakukan pembayaran pajak. Jadi mereka itu dianggap sebagai pencuri. Bahkan sampai sekarang Blandong itu memiliki konotasi para pencuri ilegal logging. Padahal kalau kita pakai perspektif masa lalu, Blandong itu adalah orang yang melakukan perawatan terhadap kayu. Jadi mereka merasa memiliki atas kayu itu. Belanda yang tidak melakukan apapun tiba-tiba meminta pajak kan. Nah, kita harus membalikan perspektif itu. Itu yang yang dulu terjadi seperti itu. Oke, banget minimal Mas Bukhari ini bisa share. Jadi kenapa saya pribadi khususnya itu pengen tahu dari awal sebetulnya cerita padi itu seperti apa. Jadi dari Muria, Gunung Kendeng, intinya ini masih lokal dalam arti orang saya kan asli padi, intinya seperti itu. Nah, mungkin dari saudara-saudara itu tadi saya ulangi lagi, pengen interaksi, mungkin bertanya-tanya apa yang ada kaitannya dengan apa itu kebudayaan atau cerita-cerita masa lalu, dan insya Allah kita cross check dari apa yang sudah dipelajari Mas Ferry ini waktu memang masih jalan di akademisinya, kan seperti itu akademisinya. Insya Allah kita lanjut. Jadi ini posisinya juga itu sekira juga kan gitu. Sewaktu-waktu saya akan memberikan informasi terkait nanti pasti dengan kerajaan, terkait dengan apa itu ya orang-orang lah yang membawa agama atau pesiar agama, yang khususnya nanti semua ada kaitannya, pasti ada kaitannya kan seperti itu kali ya. Pasti namanya kebudayaan, religi itu kan satu kesatuan kehidupan pasti. Jadi inti dari silaturahim kita membedah seperti ini cuman satu, kembali lagi kalau manusia ini kan diberikan pemikiran, daya pikir, pola pikir, akal yang sempurna dibanding makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Nah, ini benar-benar kita gunakan, dan gunakan dalam arti hal yang benar. Jangan sampai ini kita pakai untuk berbuat apa itu mempolitisasi atau berbuat kecurangan atau berbuat yang memang di luar garis yang benar. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata. Insya Allah kita lanjut lagi.
Dan Mas Bukhari, terima kasih waktunya. Insyaallah pasti kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah.